pagi ini kan ada pelantikan kepala dinas PU. Ya. Sementara belum genap 2 tahun itu sudah dimutasi. Secara aturan seperti apa Mas Abang melihatnya? Ya, secara ini ya, secara aturan memang mutasi pegawai di lingkungan pejabat baik eselon 2, 3, dan 4 memang kewenangannya memang langsung di Pak Gubernur sendiri. Ya, menanggapi dengan terkait hal ini memang secara beruntutan kita bisa melihat pertama Pak Sekda mengundurkan diri, yang kedua dalam jangka waktu sehari 2 hari kemudian ada pencopotan Pak Kadis PUPR ya, PUPR yang diberi copot. Nah, yang kita perhatikan juga kemungkinan kalau kita lihat dari pelantikan belum genap 2 tahun sudah dimutasi kembali. Nah, kalau kita melihat pada aturan-aturan yang ada memang disarankan atau disarankan memang maksimal itu minimal 2 tahun itu, kemudian 2 tahun baru dimutasi, atau maksimal 5 tahun akan dilakukan mutasi pegawai. Nah, ini kalau kita lihat dari waktu yang belum sampai 2 tahun, kita kembalikan lagi sebetulnya pada Pak Gubernur, alasan apa dia memutasi itu. Karena ini harus ada alasan yang jelas, apalagi sekelas Gubernur mencopot atau memutasi kepala dinas. Kalau misalnya itu alasannya urgensi atau misalkan ada kebijakan-kebijakan yang wajib dijalankan oleh gubernur kemudian dilakukan dalam kondisi darurat dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Misalkan beliau sudah tidak layak lagi jadi kadis, misalkan ada kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan dia menjabat, itu bisa dilakukan. Tapi misalkan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi track record yang baik dan sebagainya, ini jadi sebuah pertanyaan publik nantinya. Nah, ini sebetulnya jadi stigma yang kurang etik kembali yang dilakukan Pak Wahidin gitu kan, Pak Gubernur Banten, untuk melakukan mutasi, tapi saya yakin memang pasti ada alasan tertentu yang dilakukan oleh Pak Gubernur gitu. Kalau seandainya menggugat kepala dinas yang sekarang ini bisa dilakukan itu Kalau terhadap pencopotannya? Pencopotannya ya pilihan kan kembali pada warga negara ya, pasti bisa, yang pertama bisa menggugat, bisa diserahkan kembali, punya hak pasti menggugat, boleh dong pasti dalam aturan. Kalau itu dilakukan dirasa melanggar aturan yang sudah ada, itu tentunya bisa dilakukan digugat, itu hak kembalikan. Tapi saya rasa kemungkinan tidak akan dilakukan menggugat, karena dia pasti akan menghormati Pak Gubernur. Konsekuensi hukumnya seperti apa kalau memang ada, melakukan gugatan ke PT UN misalkan? Ya, konsekuensi hukum kalau ke PT UN, saya berpikir ya tindakannya pasti ya untuk mengembalikan jabatannya kembali, itu saja. Sampai untuk misalkan ke arah pidana kan bukan ranahnya ke sana, tapi ini kan pasti diselesaikan, kembalikan lagi misalkan pada ranahnya gitu, berarti kan kepada posisi jabatannya gitu. Gitu kalau untuk, karena kan yang dikejar kan alasan mencopotnya gitu kan. Tapi kalau dirasa tadi urgensi, kepentingannya memang sangat mendesak dan gubernur memastikan itu memang keadaannya membutuhkan untuk segera memutasi dengan alasan yang tepat dan logis, rasional, bisa diterima oleh halayak publik dan sebagainya, dan tentunya untuk mencapai visi misi gubernur diperbolehkan. Tapi harus tetap mengikuti aturan yang ada tentunya, gitu aja. Pak, Anda melihat tidak ini ada tarik ulur politik karena menjelang 2022? Ya, tentunya 2022 kan memang kalau kita ngeliat jabatan gubernur dan wakil gubernur kan kalau nggak salah sampai bulan Mei 2022. Ini tentunya kan akan ada pertarungan. Yang kita tahu misalkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur hari ini memang masih jabatannya 1 periode, memungkinkan mereka untuk menjabat periode kedua, dan ini ada posisi tawar yang luar biasa panjang karena ada kekosongan jabatan dari 2002 ke 2024 karena Pilkada 2024 dilakukan. Nah, tentunya siapa yang memainkan peran hari ini bisa memposisikan orang hari ini, memutasi orang hari ini, dan menempatkan orang-orangnya secara tepat dan layak gitu ya. Ya itu akan memainkan peranan untuk 2002 pemenangan. Karena ketika nanti PJ dilantik, PJ misalnya dipilih siapa, PJ dari pusat misalkan, kan dia tidak bisa memutasi. Nah, artinya baru akan ada mutasi lagi di Banten setelah definitif gubernur dan wakil gubernur dilantik 2024 dilaksanakan pilkada, kemungkinan 2025 dilantik awal 2025, 6 bulan setelah dilantik baru boleh mutasi kan. Jadi pejabat yang dilantik beruntung nih, nggak akan ada mutasi. Berarti pencopotan Sekda dan Kadis PUPR ini adalah bagian dari rentetan panasnya gejolak politik di Banten ya? Kalau misalnya di ranah itu tidak disebutkan, karena kan kita sampai hari ini publik masih mencari tahu alasan kenapa Pak Sekda mengundurkan diri kan. Nah, yang saya dengar isunya memang apakah betul mengundurkan diri atau memang dipecat.
Ini kan jadi sebuah polemik, mungkin teman-teman media lebih banyak mengetahui itu ya. Nah, tapi ketika ini menjadi ranahnya ditarik ke ranah politik, dalam politik, ya politik itu intinya by design. By design yang dirancang dan tidak bisa darurat dirancangnya. Memang harus dirancang jauh-jauh hari. Kalau kita tarik ini ke ranah politik, bisa jadi memungkinkan. Karena 2024, ya panggungnya 2 tahun lagi dan PJ tidak bisa memutasi, maka kesempatan akhir hari ini Pak Gubernur untuk bisa melakukan manuver-manuver untuk menempatkan orang-orangnya.